Tanggapi tantangan duel Denny Siregar, Novel Bakmumin. Saya sudah tunggu, saya siap ladeni semua. Novel Bakmumin mengancam Gus Yakut, Denny Siregar dan Permadi. Sama Denny Siregar malah ditantangin duel ring. Ya. Nyusahin aja nih Mas Denny ya. Paling kalau berantem yang disuruh maju pasti Eko. Gampang ngelesnya. Kenapa pakai ditantangin di ring? Emang sponsor udah ada? Tetep ya, cuan ya. Ompong, Pak Mukmin, negara bukan punya Anda, ingat ya, negara bukan punya Anda, dan saya kira Anda ini termasuk WNI imigran ya, jadi jangan Anda sok-sokan memiliki NKRI, ya, jangan Anda sok-sokan memiliki Nusantara ini, jangan Anda sok-sokan berbicara bak pemilik Republik ini, ya, sadar-sadar dirilah. Republik ini bukan punya Anda. Republik ini bukan milik pribadi Anda. Kami tidak akan kendor, kami tidak akan lengah, kami tidak akan cemas, takut, lalu lari bersembunyi. Kami akan tetap melawan narasi-narasi miring kalian, narasi-narasi sesat kalian, narasi-narasi hasutan dan provokasi dari kalian. Bajingan tidak orang seperti itu. Bajingan. Lawan tidak, lawan. Kita harus takut sama mereka, harus takut. Maka kalau seandainya ini ada izin, ada perintah saja, jadi kalau seandainya ini bukan negara hukum saja, saya pastikan semua orang-orang NKRI akan turun semua, bantai itu orang-orang itu. Biar kejadiannya seperti dulu lagi, ya. Para Ansor Banser, rakyat Indonesia membantai para PKI. Ini orang-orang PKI yang berjumlah, ini orang-orang kelompok-kelompok PKI yang berbalut agama. Ini bajingan orang-orang seperti ini. Ini kita melihat kegaduhan-kegaduhan ini terus diciptakan. Yang kita ini dihadap-hadapan, artinya rezim ini sudah banyak kita lihat mengadu domba ulama. Sekarang saya dengan tuntunan ilah yang antum yakini, antum sebenarnya sebel nggak sama Ahok? Kalau sekarang keyakinan apa yang saya itu membenci Ahok karena Allah. Oke. Kalau saya katakan dengan Ade Armando, perasaan Membenci antum karena Allah. membenci karena Allah. Dengan Denny Siregar Sama, semuanya itu membenci karena Allah. Kenapa? Kalau Eko Kun tadi juga sama semuanya. Dan juga masih banyak apa kasus-kasus yang diduga menghina agama, menghina ulama. Ini dia buat konten-konten yang untuk memprovokasi. Dan ini sangat berbahaya kalau sudah isu-isu agama. Tapi apa hubungannya dengan mahasiswa? Jadi begini, kita melihat ini, mahasiswa juga kemarin sebelum kita melihat juga ada kepedulian. Jadi kita melihat kalau nggak mampu, anggaran yang besar, kemudian senjata yang ada, serahkan saja kepada kami laskar-laskar baik. Kita akan bisa berantas itu OPM. Tanggapi tantangan duel Denny Siregar, Novel Bakmumin. Saya sudah tunggu, saya siap ladeni semua. Tantangan dari pegiat media sosial Denny Siregar ternyata memang sudah ditunggu-tunggu oleh Wakil Sekretaris Jenderal Wasekjen Persaudaraan Alumni PA 212 Novel Bakmumin. Hal itu diakui langsung dari Novel setelah adanya tanggapan dari Denny Siregar lewat kicauan di akun Twitter @DennySiregar7. Dalam akunnya, Denny Siregar mengaku siap berduel dengan seseorang yang berada di foto yang diunggahnya. Foto yang diunggah itu memperlihatkan sebuah tangkapan layar berita dengan judul Novel Bakmumin bantah pelaku pengeroyokan Ade Armando itu kadrun. Di bawah tulisan itu terdapat foto Novel saat sedang diwawancarai. Menanggapi tantangan itu, Novel mengaku memang sudah menunggu-nunggu ajakan duel dari Denny Siregar tersebut. Tidak hanya menyanggupi, Novel Bakmumin juga menyinggung adanya sosok setan yang lolos dari ikatan penjara di saat bulan Ramadan. Novel Bakmumin berkomitmen untuk kembali memasukkan setan itu dalam belenggu penjara kembali. Kalau Densus kagak becus, ya udah bubarin gitu. Tapi kan Ini secara Kan bukan seperti itu wewenangnya, Bang. ya makanya kita melihat apa Bang melihat itu. Ya macam-macam lah ya ada. Ya meskipun semuanya di skenario. Nah,
Dengan munculnya Roy Suryo dengan isu penistaan agama, saya nggak tahu kedepannya seperti apa. Apakah tujuannya sama seperti tahun 2017 lalu yang ingin demo besar-besaran, ingin melengsarkan Menteri Agama, tapi nanti ketika sudah terlalu banyak, terlalu besar masanya, udah bukan Menteri Agama lagi yang target, Jokowi. Dan itu sudah terjadi sejak tahun 2017. Nah, oleh karena itu, yang penting dalam konteks demokrasi, kita kan semua komitmen demokrasi. Kekerasan itu harus kita musuhi, dalam artian tidak kita tolerir. Saya nggak tahu, kalau saya Pak Asiko pasti menentang kekerasan. Mas Hendy juga menentang, tapi nggak tahu kalau Novel. Soal agama, Prof. Hendy, soal keyakinan itu yang sangat sensitif tadi kata Pak Novel. Keyakinan memang sensitif, tapi selesaikan kalau kita ada bukan negara agama, selesaikan dengan hukum-hukum nasional. Penegakan hukum. Penegakan hukum. Oke, konkretnya apa? Konkretnya kita melihat untuk kasih konkret dong. Saya begini, saya gini gitu. Konkretnya apa? Jadi kita melihat saat ini kasus-kasus banyak banget, udah banyak. Ya. Yang sangat tidak berkeadilan. Ya, kasus misal penistaan agama ini laporan menumpuk, hampir 20 laporan penistaan agama. ente itu akan proses. Itu akan proses. Begitu ya, walaupun para koruptor. Oke. Koruptor itu akan kita kedepankan untuk kita habisi. Oke. Penjara yang sebesar, kalau perlu hukuman mati. Oke. Jangan dipotong tahanan, hukuman mati. Dengan hukuman mati. Begitu juga ulama-ulama yang dikriminalisasi harus dibebaskan. Oke, karena dasarnya lahir Pancasila itu ada rumusan ulama, warisan ulama yang 350 tahun sebelum ada NKRI, sebelum ada TNI, sebelum ada Polri, ulama yang berjuang untuk ulama yang dikriminalkan siapa? Habib Rizik satu. Siapa lagi? Kemudian Kiai Sobri Lubis, ada Habib Idrus, Muhammad Suradi, udah Ubaidillah, ada Haji Munarman dan lain sebagainya. Loh, itu kan sudah bebas nantinya. Kenapa? Sudah bebas. Kan nggak lama. Ini kan masih di dalam penjara, artinya. Artinya termasuk mereka lah ya. Termasuk mereka. Jadi artinya kita harus menjaga. Antum akan kasih akan mendukung undang-undang perlindungan ulama. Itu harus ditegakkan undang-undang perlindungan ulama karena ulama ini rentan untuk dikriminalisasi saat ini. Khusus kita melihat terdiri dari Nah, sekarang kan wapres kita ulama. Nah, maka itu. Kenapa saya terpanggil? Saya bilang saya terpanggil karena apa yang kita harapkan satu pun tidak ada yang mewakili aspirasi umat Islam. Justru fatwanya saya melihat adalah untuk kepentingan kelompok. Fatwanya berdasarkan pesanan-pesanan kepentingan daripada rezim, bukan berdasarkan statement-statement ini berdasarkan mewakili daripada umat Islam yang saat ini sudah merintih. Harusnya ulama membela ulama. Kan kalau seharusnya bisa tidak terjadi kegaduhan seperti Menak menggeser daripada hari libur, begitu juga statement-statement membela daripada aliran. Seharusnya kan itu sebagai ulama yang memang wakil presiden seharusnya bisa, karena jabatan wakil presiden itu kan di atas daripada menteri. Seharusnya bisa mengarahkan menterinya untuk tidak membuat gaduh terus gitu. Ya kan? Karena kita melihat sebelum track recordnya juga gaduh, dibilang Ahok sebagai Sunan Kalijodo. Ini kan luar biasa. Sunan itu diberikan kepada waliullah, kepada orang-orang yang soleh, kepada orang-orang terpilih, bukan sembarangan. Ini kita melihat kegaduhan-kegaduhan ini terus diciptakan. Yang kita ini dihadap-hadapan, artinya rezim ini sudah banyak kita melihat mengadu domba ulama. Tapi kan kalau pendukung Jokowi menganggap ente yang bikin kegaduhan. Justru harusnya mereka paham apa yang itu disebut kegaduhan. Kegaduhan itu adalah yang menyimpang dari apa nilai-nilai yang ada.